Misalkan ini adalah sebuah website yang menunjukkan 50 negara bagian di Amerika, bagaimana taraf hidupnya, biaya hidupnya, kualitas kesehatannya, pajaknya, cuaca, dan sebagainya, dan bagaimana tempat-tempat ini bisa dipergunakan sebagai pilihan untuk orang-orang yang sudah pensiun. Lalu ada lagi website kedua yang menunjukkan negara-negara bagian di Amerika dan singkatannya. Kedua informasi dari website yang berbeda ini bisa kita ambil melalui Power BI untuk kita olah dan kita analisis, kemudian kita tampilkan dalam bentuk visual yang menarik. Pertama-tama hidupkan Power BI. Setelah itu kita pilih sumber data dari Power BI, yaitu dalam hal ini adalah website. Masukkan address dari website yang kita inginkan, kemudian kita bisa melihat melalui Power BI bahwa ada beberapa tabel di website tersebut. Kita pilih tabel mana yang kira-kira akan terpakai. Setelah itu kita lakukan editing. Di sini kita lihat kolom mana yang mau diambil, mana data yang perlu diedit, kolom mana yang perlu di-split, dan sebagainya. Mungkin ada juga format-format dari kolom itu yang perlu dibetulkan. Kita juga bisa menambahkan query dari website kedua. Kita masukkan alamat dari website kedua di sini, kita oke. Setelah itu Power BI bisa mengambil tabel-tabel dari website yang kedua. Sama dengan sebelumnya, di sini juga kita bisa memilih tabel mana yang akan diambil. Setelah itu kita juga lakukan editing. Kita bentuk datanya sesuai dengan keinginan kita. Mungkin ada beberapa row atau kolom yang perlu dihapus di sini. Kita juga bisa mengubah nama dari tabelnya supaya nanti lebih mudah pada saat kita gabungkan query-nya. Contohnya di sini, row nomor 1 ini kita delete karena tidak terpakai. Kemudian karena kita hanya memerlukan informasi tentang stage, maka informasi lain selain dari stage kita delete. Kebetulan di 26 baris terakhir, informasinya tidak kita perlukan sehingga kita remove 26 row paling bawah. Data berisi Washington DC juga tidak digunakan sehingga kita exclude DC menggunakan filter. Kemudian kita buang semua kolom-kolom yang tidak terpakai. Setelah itu, query bisa kita merge. Di sini kita hubungkan informasi dari table state dan table retirement, mana yang sama, kemudian kita bisa merge.
Setelah merge, maka kita bisa melihat ada kolom baru tercipta di sebelah kanan query. Di sini kita bisa lihat kolom-kolom itu apa saja, jadi kita bisa expand kolomnya. Dan kita lihat sekarang table retirement dan state sudah tergabung menjadi satu. Setelah itu kita bisa apply query changes. Dengan data yang ada, sekarang kita siap melakukan visualisasi. Misalnya di dalam table retirement ada state. Kalau kita klik state, maka Power BI secara otomatis memilihkan visual paling tepat untuk state ini, yaitu peta. State juga bisa dibedakan warnanya berdasarkan state yang berbeda-beda. Kita juga bisa urut mana ranking state terbaik dari keseluruhan state yang ada. Kita visualisasikan dalam bentuk lingkaran. Lingkaran paling besar menunjukkan tempat yang memiliki rating paling baik. Sekarang kita coba tampilkan jenis visualisasi yang lain. Ini menunjukkan bagaimana negara-negara bagian itu diurut berdasarkan overall ranking dan biaya hidup. Kita juga bisa urut, misalnya berdasarkan overall ranking mana negara bagian yang terbaik. Visualisasi lain yang tidak kalah menarik adalah scatter chart. Kita pilih scatter chart. Kemudian datanya adalah cost of living, overall rank, tax rate, dan mungkin kita mau bedakan warnanya. Ini warnanya dibedakan, kemudian ukurannya misalnya dari overall rank. Sekarang kita coba tambahkan visualisasi funnel. Menunjukkan tax rate by state. Kita urut berdasarkan tax rate. Terlihat bahwa data terlalu banyak, kita coba simplifikasi dengan filter di level page. Kita coba display mana negara-negara bagian yang memiliki cost of living kurang dari misalnya 11. Nama dari halaman bisa kita ubah. Misalnya halaman pertama menunjukkan secara overall. Dan kita bisa menambahkan halaman kedua. Misalnya yang kedua fokus pada top 10. Setelah itu kita bisa menambahkan top 10 berdasarkan biaya hidup. Kemudian menambahkan lagi misalnya top
15 dari tempat yang paling banyak mataharinya. Dan yang terakhir misalnya menambahkan top 15 yang komunitasnya paling baik. Kita bisa menambahkan sebanyak mungkin halaman yang kita inginkan. Setelah semuanya selesai, kita bisa publikasikan ke situs powerbi.com. Ya, sekarang laporan retirement kita sudah tayang di powerbi.com dan setiap orang yang memiliki browser bisa mengakses laporan ini.